Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Okay, how are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. Thank you for asking. Yeah. Okay, today we are learn about recount text. Before we are going to study, ma'am minta ada yang mau berdoa kah pagi ini? Siapa yang mau berdoa? Okay, you. Come in. Teman-teman, sebelum kita mulai kita mari berdoa. Amin. Thank you. Please have a seat. Okay. Did anyone feel sad today? No. Anyone feel happy today? Yes. Okay. Is anyone didn't come today or ada yang tidak datang hari ini? No. Semua hadir? Okay, let me check your attendance list. Anita? Dorothea? Dorce? Eva? Oke. Semuanya hadir ya di sini ya? Tidak ada yang tidak hadir kan? Oke, today we are going to. Are you ready for learn today English? Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Are you ready? Okay. Okay, today we are going to learn about recount text. Ya, jadi di sini kita ada kesepakatan before we are going to study. Tahu apa kesepakatan kita bersama ya? Kesepakatan bersama yaitu kalian harus datang tepat waktu. You must become apa tepat waktu? On time. Ya, you must become on time. Kita mulai jam berapa? 7.30. So you must become on time ya. Okay, and then the next is izin jika ingin keluar sekolah, keluar kelas. Ya, jadi you make permission ya, you make minta izin kalau mau keluar, entah itu ke kamar mandi atau apa ya. Angkat tangan, ma'am, saya mau izin keluar ke kamar mandi. Oke? Okay? And then next is mengacungkan tangan jika ingin bertanya. Harus apa? Raise your hands up. Kalau mau bertanya. Anything, bertanya apa. And then sebentar kita akan kita akan discussion. So, kalian harus menghargai pendapat dari teman-teman ya. Jangan, itu dia tidak baik. Jangan seperti itu ya. Jadi harus menghargai pendapat dari teman-teman. Oke. Next. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati kebangsaan ini ya. Jadi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang tahu? Tahu semua kan? Oke, you must be stand up. And then kita menyanyi lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, have a seat.
Oke, thank you. Tujuan pembelajaran kita rekonteks hari ini yaitu supaya kalian dapat ada fotokopi? Ada fotokopi ya. Jadi, apa itu rekonteks? Konteks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang pengalaman atau peristiwa di masa lampau. Oke, peristiwa di masa lampau. Jadi, ada beberapa part dalam rekonteks. Setelah kita mempelajari ini, kalian bisa mengidentifikasikan, ya. You must be identify tentang structure text, orientation, events, reorientation, dan unsur kebahasaan. Namanya kita berbicara tentang masa lalu, itu menggunakan past tense apa? You must be have to use past tense apa? Tenses apa? You must be have use tenses apa? Past tense ya. Jadi kita akan menggunakan past tense, action verb, conjunction dalam rekonteks tentang pengalaman pribadi. And then the second one is apa? Menganalisis informasi penting. The important information dalam rekonteks tentang pengalaman pribadi ya. Melalui kegiatan kelompok. Sebentar ya, kalian berkelompok ya. Oke, the next itu dapat apa? Menyusun teks ya. Simple text yang sederhana. Kalian dapat susun simple text sederhana tentang pengalaman pribadi kalian dengan memperhatikan itu ya, unsur kebahasaan dan struktur kebahasaan. Yang next apa? The next one is setelah kalian menyusun, and then you must be presentation with your group in front of the class ya. You must be presentation, and then the next one is ya, menunjukkan sikap positif kerjasama. Namanya kita kelompok. You must be ada kerjasamanya ya. Jadi bukan cuma ketua kelas saja yang berbicara, bukan ketua kelompok saja yang berbicara, tapi libatkan kalian punya anggota. Oke? Understand sampai di sini? Tujuan pembelajarannya? Oke, next. Oke, recount text itu tentang masa lalu ya. And then have you had unforgettable experience? Have you? Punya tidak pengalaman yang tidak terlupakan? Siapa yang punya pengalaman tidak terlupakan? Kenzo, have you? Apa? Di mana itu? Di Sorong. Have you menikmati? Have you enjoyed the enjoy? And then siapa lagi? Thank you. Oke, siapa lagi? Oke, Philadelphia. Pulang kampung di kampung halamannya siapa? Mama, papa? Mama. Have you enjoyed it? Yes. And then siapa lagi? Okay, you? Pergi ke pantai bersama keluarga. Itu berapa tahun yang lalu? 1 tahun yang lalu. Have you enjoyed? Yes, thank you. Okay. Setiap orang pasti punya pengalamannya. We had unforgettable experience. So, according to you, why people like to share their past experience? Kenapa? Kenzo tadi punya pengalaman pribadi. Why you like to share it? You like to share your pengalaman pribadi or no? Maksudnya you menceritakan ke teman-teman, you suka atau tidak? Kenapa? Why? Why people like to share? Why? Kenapa orang suka men-share? Ceritakan ke orang lain. Why? Karena mungkin untuk komunitas baru tahu saja. Supaya tahu, oh ya, saya pernah kesini dengan orang tua, saya merasa bahagia ya. And then you, Philadelphia, why you people? Mungkin itu bisa jadi salah satu ya, bisa jalan-jalan. Oke, supaya mungkin you menceritakan destination ke sana ya, pantai-pantai. Oh, itu bagus supaya orang bisa mengunjungi ke sana ya. Oke, you Eta? Oke, good. To inform, ya, untuk informasi ke orang-orang. Di situ juga ada destination yang bagus di situ, and you feel happy setelah ke sana ya. Oke, next. Pembahasan tentang recontext. Ada ininya, fotokopi? As we know, recontext is a type. Coba baca definition of recontext itu apa?
Menceritakan kembali pengalaman masa lalu. Oke, menceritakan kembali. Recontext is a type of text that retells past events or experience in the order they happen. Jadi, what does it means? Recontext adalah teks yang retells. Apa tuh retells? Menceritakan kembali past events. What is past event means? Kejadian masa lampau atau experience. What is experience means? Pengalaman yang terjadi, happen. Kenapa dia pakai ed di sini? Karena dia bentuk lampau ya. Pengalaman itu sudah terjadi. Jadi dia bentuk lampau yang mereka alami. Its purpose to inform or entertain by sharing personal stories. Its purpose apa? Tujuannya untuk inform, menginformasi. Seperti tadi ya, kalian bilang. Di situ ada informasi yang mungkin destination ya, tempatnya, ada tempat yang bagus di situ. Wah, bagus ya tempat di situ, Philadelphia, seperti itu ya. And then to inform and entertain by sharing personal stories, historical event or experience. Jadi seperti itu ya. Definisi dari recontext itu menceritakan kembali pengalaman kalian di masa lalu. Ya, tujuannya supaya people paham ya, mengerti, tahu your experience is very good ya, you enjoy the experience ya. Okay, the next is function of recontext. What is function dari recontext? Ada di situ fotokopi. Fungsinya apa? To retell events or experiences from the past. What does it mean? To retell events. Menceritakan kembali. What is events means? Kejadian ya, or experience ya, atau pengalaman from the past. What is from the past means? Dari masa lampau. Okay, and then to apa? To give information about what happens. Jadi artinya untuk memberikan informasi tentang kejadian yang kalian alami. Okay, and then sometimes to entertain readers with personal stories. Artinya apa? Kadang-kadang untuk entertain tentang personal stories ya. Kalian punya pengalaman pribadi ke orang-orang. Okay, and then generic structure of recontext. Generic structure. Jadi di situ ada pembagiannya ya. Recontext, kalau kita menyusun teks recontext, ada pembagiannya di situ. The first one is Orientation. what is orientation means? Produce the background. Introduce the background of the story. Artinya introduce. What is introduce mean? Let me introduce myself. Jadi introduce apa? Memperkenalkan the background. What is the background means? Latar belakang story, ya. Jadi latar belakang story itu you ceritakan. Ada di situ who. What is who means? Siapa? Where? What is where means? Di mana? Where? Di mana ya? When? What is when means? Kapan? What happened? Apa yang terjadi? Jadi paragraf pembuka ya utamanya itu orientation. You must be describe about who. Siapa di situ? Siapa di situ pelaku? Writernya siapa? You ya, yourself ya. You menceritakan. Jadi kalau you bikin recontext, you punya cerita. Yang bercerita di situ adalah you. Ya, and then where? Di mana? Ya, di mana itu cerita itu terjadi? Maybe kalau you bikin cerita tentang liburan kayak tadi Kenzo ya, you Philadelphia, di mana itu terjadi? Kok liburan kemana? Kenzo? Di Sorong. Philadelphia di mana? Ambon. And then Eta di mana? Di pantai-pantainya di mana nak? Di Sorong juga. Jadi where? Di mana itu kejadiannya? Di kota mana? Di Sorong. Di Ambon. Ya, seperti itu. And then next is when. When itu kapan? Karena ini bercerita tentang kejadian yang sudah terjadi, berarti dia menceritakan masa depan kah, masa sekarang atau masa yang lalu? Masa yang lalu. Jadi when di situ
menceritakan kapan peristiwa itu terjadi. Oke, and then what happened? Apa yang terjadi di situ? Itu kalian menceritakan tentang apa? Tentang sakitkah atau tentang berliburkah? Ya, pengalaman apapun itu. Ya, jadi di situ, jadi orientation pertama introduce backgroundnya, background dari story, di mana, siapa, kapan, dan apa yang terjadi. Cerita apa itu yang kalian ceritakan? Ya, and then events. Apa itu events? A series of past event written in the chronological order. Jadi event yang kalian ceritakan di situ apa? Dalam arti kalian pergi ke sana, apa yang kalian lakukan? Kalau kita berlibur ke rumahnya kakek nenek, itu tuh lakukan apa ya? Biasa kalau kita pergi ke kampung itu kita bikin apa saja? Main sama sepupu, ya toh. Abis itu kemana lagi? Mungkin ke pantai, ya toh? Ke pantai. Jadi ceritakan yang terjadi di sana. Selama kalian berlibur itu, ceritakan yang terjadi di sana. Events itu bisa 2 atau 3 paragraf. Tergantung you mau cerita di situ seberapa banyak ya. Itu events. Oke, and then the last one is reorientation. Apa itu? Penutupan. Coba baca apa itu reorientation? A closing, Statement which make good a personal summary, or about the event. oke, jadi closing statement, you tutup. You punya cerita pengalaman pribadi itu ditutup dengan apa? Personal comment, include personal comment, why, which may include personal comment, summary, or feeling about the event. Jadi, apa yang kau rasakan setelah kau berlibur? Mungkin kau, I feel so happy because kumpul sama keluarga ya, with my family di sana, yang jarang ketemu maybe ya, pulang kampung, jadi bertemu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita pulang kampung itu untuk apa? Melepas rindu ya. Rindu sama oma opa atau bapak. Oh ya kita pulang saja ke sana. Oke, jadi paham ya ini? Paham tidak yang structure, generic structure itu? Jadi ada orientation, event, reorientation. Jadi sebentar kalian menyusuni ini, jangan lupa untuk perhatikan ini ya. Terlebih lagi generic structure-nya ya. Ada orientation-nya, you perkenalkan. Namanya kita bercerita, ada pendahuluannya ya. You menceritakan, and then events-nya di situ apa? Events-nya apa? Tidak mungkin kita cerita sama orang tidak ada bahan di situ ya. And then next, reorientation-nya, penutupnya. Mungkin ada pengalaman pribadi yang tidak terlupakan, ya. Ada pesan di situ yang you kasih tahu ke orang-orang bahwa bertemu keluarga itu kalau kita jauh merantau bertemu keluarga itu melepas rindu, kangen sekali ya, seperti itu. Oke. Next, language feature of recontext. Apa artinya? Language feature. Jadi tata bahasa recontext. Karena dia bentuk lampau yang sudah terjadi, dia memakai apa di situ? Past tense. Past tense itu dia pakai bentuk keberapa? Hah? Verb 1 or verb 2? Verb namanya past tense ya, dia pakai verb 2. For example, itu apa? When. Ini verb 2. So, verb 1 of when itu apa? Go, ya. Verb 1 of when itu go. And then, the next is play. Verb 1-nya apa? Play, good. And then, kalau took, what is the first one? See, ya, itu see. And then, apalagi ada yang bisa ini verb 2 dari kata bahasa Inggris yang lain, ada yang tahu? When itu go verb 1-nya, played itu play verb 1-nya, took itu see verb 1-nya, and then coba lihat di situ di apa? Ada apa lagi? Seperti apa?
When enjoy, enjoy, and then verb one-nya apa ini? Enjoy. Enjoy. Tinggal dipakai ed saja ya, itu. And then apa lagi? Visit. Visit. What is visit mean? Mengunjungi. Jadi bentuk pertamanya apa ini? Visit. Dia tidak pakai ed. And then apa lagi? Apa lagi? Ada lagi kah? Apa lagi? Saw. Oke, saw. Bentuk verb to dari saw itu apa? Saw. I saw many bird or anything lah ya. Saw di situ. Bentuknya apa? Apa saw? Di situ ada contoh kalimatnya tidak? I saw beautiful sea in Bali. Apa? So. Apa? So itu apa? Apa? See. So itu verb one-nya itu see ya. So itu see. Jadi seperti itu ya. You must be use verb to dalam menyusun recount text. Jadi itu past tense-nya ada ya. When, so, played, visit. Time connection-nya itu adalah first, and then coba baca first, then, after that, finally. So what does it mean? First, artinya apa? Pertama. First one, iya kan? Pertama. And then, kemudian, ya, kemudian. Jadi itu connection ya, time connectives-nya, you harus pakai ini ya. And then after that, setelah itu, okay, and then finally, akhirnya, ya. Ini kalian bisa pakai di reorientation. Finally, ya, akhirnya setelah saya mengunjungi kakek, saya bisa mengerti, saya bisa paham bahwa hidup jauh dari perantauan itu, kalau kita pulang, melepas rindu itu paling mengesankan begitu ya. Jadi ini bisa pakai pas di reorientation-nya. Finally, after that bisa pakai di events-nya. Ya, jadi itu time connection dari recount text seperti ini ya. You must be know apa ini artinya first, then, after that, finally. Okay? And then action verb seperti ini ya. Visit, actionnya enjoy, action. Namanya kita action. Apa itu action? Aksi ya. Climb. Apa itu climb? Memanjat atau naik ya, climb. Ya, climb. Walk. What is walk mean? Berjalan, karena dia pakai ed di situ, itu bentuk lampau ya. Dia pakai ed di situ. Watch. Watch apa? Watch. Watch menonton, and then enjoyed. What is enjoyed mean? Menikmati. I enjoyed. Kalau verb one-nya apa semua itu? Climb, walk, watch, enjoy. Kalau dia berubah jadi verb one, jadinya apa? Climb, and then walk, and then watch, and then enjoy. Kita tidak perlu pakai ed-nya. Karena ed itu bentuk lampau ya nak. Jadi tidak perlu dipakai. And then use a personal pronouns. Apa itu personal pronouns? Pronouns itu apa? Apa? Personal pronouns. Ya, personal. Namanya personal itu pribadi ya. Jadi dia seperti I. Apa itu I? We. What is we? Kita. My.
My, saya juga ya, kepunyaan itu. And then our, kita, ya, our, kita, bisa we, ya, our. Okay, and then focus on specific participant. Jadi partisipasi, siapa yang berpartisipasi di kalian punya cerita itu? Ya, maybe orang tua, maybe you pergi dengan siapa lagi? Brother, sister, or maybe you pergi dengan your boyfriend or ya, or kalau sudah bicara boyfriend dan apa langsung ketawa. Ya, jadi itu partisipan. Siapa di situ yang kalian ajak? Siapa di situ yang pergi dengan kalian? Jadi seperti family, friends. What is family means? Family means family. Apa itu family? Keluarga. And then friends. What is friends mean? Teman-teman. Oke ya. Jadi understand sampai di sini? Definisi dari recontext itu menceritakan kembali pengalaman masa lalu, ya. And then fungsinya untuk apa? Untuk menceritakan kepada orang lain bahwa I have the unforgettable experience, ya. Dan you have to retell ke orang-orang, ya, menceritakan ke orang-orang supaya orang-orang tahu ada informasi di situ, maybe tempatnya indah, kalian pergi ke pantai apa, terus orang-orang, oh bagus ya di situ. Kalau begitu saya mau mengunjungi tempatmu. Jadi seperti itu ya. And then generic structure-nya ada orientation, ada event, ada reorientation. Orientation itu kalian introduce dulu background-nya, siapa, di mana, kapan, apa yang terjadi. Jadi sebentar kita susun recount text, you punya pengalaman pribadi ya. Jadi you must be lihat yang ini ya, dia punya generic structure. Yang pertama orientation, you jelaskan dulu yang pertama, and then ada events di situ. Mungkin paragraf kedua ada 2 paragraf maybe yang you susun ya. Jadi di situ ada kronologi dari cerita ya. Story chronological. And then reorientation itu you must be closing the statement ya. Mungkin ada di situ ada pengalaman berharga di situ ya. Supaya orang-orang bisa, oh ya, ini memang pengalaman menarik dia. Karena dia dari pengalaman ini dia merasa berharga ini pengalaman, ya. And then language-nya kita pakai past tense. Ada di situ time connection, ada di situ action verb, ada di situ personal pronouns-nya, ada specific participant. Okay? Now we are move the contoh recount text. What is my birthday party means? Pesta ulang tahun saya. And then di sini orientation-nya. Coba kalian baca. Last month. And then. Oke. Last month. Kalau kita lihat dari sininya, dia punya yang paragraf pertama. Last month itu menunjukkan tentang apa? Who, where, when, what happened itu di mana? Last month itu menunjukkan tentang kapan? Tentang apa? Di situ. Whoka, whereka, whenka, atau what happened? When, ya, kapan? Last month. Apa itu last month? Bulan lalu. Jadi dia menceritakan bulan lalu I celebrate my birthday party at home. Artinya I celebrate my birthday party at home. Artinya aku merayakan ulang tahunku di rumah. Sekarang kita balik lagi dengan yang tadi. Masuk di mana dia? Saya merayakan ulang tahunku di rumah. Jadi orientasinya dia masuknya di mana? Saya merayakan ulang tahun. Itu masuk di mana? Saya merayakan ulang tahun. Itu masuknya di mana? What happened? Jadi cerita itu yang terjadi ya. Ulang tahun itu yang terjadi. Di rumah. Itu di mana? Orientationnya. Where? Di mana? Di rumahnya. Jadi the writer ini last month, bulan lalu, dia merayakan ulang tahunnya di pas kan? Itu masuk semua ya di orientation ya. Oke, next. Even one. We. And then. Oke. Jadi we decorate
the house with balloons and ribbons. Apa artinya? Malam dengan tidak. Oke, kita mendekorasi rumah dengan balon dan pita. And then ibu saya menyiapkan apa? Makanan yang what is delicious? Delicious, enak, dan a big cake. What is big cake? Kue besar. And then dia di sini pakai eventnya 2 ya, seperti Mem tadi bilang. It's up to you. Events itu you write 2 paragraph or 3 paragraph. It's up to you ya, tergantung banyaknya ceritanya itu banyak atau tidak. It depends on you ya. And then jadi di sini writer pakainya sebenarnya ini cuma bisa jadi 1 paragraf juga bisa ya. 1 paragraf karena ini cuma 2 bait ya. Cuma di sini dia bikinnya 2. And then next, my friend and I. Oke. Artinya aku dan teman-temanku bermain game dan bernyanyi bersama. Everyone was happy and full of. Artinya and then reorientation. It was I felt to have such good friends and family. It was the best birthday party I ever had. Ini adalah birthday party yang apa? Yang terbaik yang I ever had itu apa? Yang pernah saya rasakan. Berarti sebelum-sebelumnya dia sudah pernah bikin birthday party ini atau tidak? Iya. Really? Dia bilang it was the best birthday party I ever had. Yang saya miliki. Berarti sebelum-sebelumnya dia sudah punya, tapi tidak se-best ini. Because of what? I felt so grateful to have such good friends and family. Karena di ulang tahun dia pada saat itu dirayakan dengan apa? Dia merasa bersyukur karena merayakan dengan teman dan keluarga. Oke, jadi reorientation itu maksudnya itu ya, pesan di situ. Di sini pesannya apa reorientation? Bisa dilihat reorientation pesannya dari penulis ini apa? It was the best birthday party I ever had. I feel so grateful to have such a good friend and family. Dia punya pesan dari penulis itu, dia merasa apa? Bersyukur karena pada saat melaksanakan birthday partinya ya. Oke. And then ini eventnya di situ menceritakan tentang apa event? Ya, keseruan dalam ulang tahunnya mereka ya. Jadi di situ pesta ulang tahun dan apa yang terjadi di pesta ulang tahun situ. Oke, next. Coba kalian bisa lihat tidak? Yang mana yang menggunakan apa di situ? Yang mana di situ yang menggunakan past tense? Past tense-nya yang mana ini? Past tense yang mana? Bisa dilihat? Yang dari ya, di orientation past tense-nya di mana kelihatan di sini? Yang mana? Kata yang mana? Last month I celebrate my birthday party at home. My birthday at home and I invite some of my close friends. Yang mana? Orientation yang mana kira-kira? Past tense-nya yang mana? Last month ya, itu menunjukkan apa dia? Dia di situ apa? Connecting apa? Dia connecting apa kalau last month tuh? Connector of time itu last month. So I ask you but past tense-nya di sini yang mana? Kata mana? Celebrate. Good. Dia pakai ed ya. And then next ada apa? Invite. And then ada apa lagi di orientation? Ada lagi kah? No. Sekarang di event. Decorated. And then apa lagi? Prepared. Ya.
Itu ya di event 1. And then event 2. Ini baru past tense-nya ya. Event 2-nya apa? Played. And then sang. Lihat ya, sang. Ini bentuk verb keduanya sang. Bentuk verb pertamanya apa dari sang? Sing ya, itu sing. Bentuk pertama dari sang is sing. Oke? Bentuk pertama sang is sing together and then apa lagi? Louder no, louder tetap itu saja ya. And then reorientation. Ada apa di reorientation? I ever had. Ya. Had. Apa had di situ? Bentuk pertamanya apa? Had. I ever had. Bentuk pertamanya apa? Jadi itu artinya ya ini. It was the best birthday party I ever had. Jadi itu pesta ulang tahun saya yang sangat terbaik yang saya punya. Bentuk pertamanya apa? Have ya. Jadi had itu bentuk pertamanya have ya. So you harus ini sekali ya, ini kata-kata yang bahasa Inggris tuh dia nyempil-nyempil sedikit itu bentuk-bentuk lampau, you must be know ya, harus tahu, oke? Okay? And I felt apa lagi di sini? Ada lagi kah? Was juga di situ ya. Dari was saja kita sudah bisa lihat itu bentuk lampau. Yang mana? Felt, good. Felt. Itu bentuk keduanya, felt. Bentuk pertamanya apa? Feel, ya, good. Bentuk pertamanya is feel, ya. Jadi begitu ya. Harus fokus. Oh, ini karena ini bentuk lampau, ya. Bentuk lampau jadi menceritakan masa lalu. Itu lampau semua yang dipakai. Verb to dalam reconteks ini verb to, kata kerja bentuk kedua. Ya. Oke. Jadi past tense-nya di sini itu celebrate, and then invite, and then apa lagi? Decorate, and then apa lagi? Prepared. Apalagi yang di bawahnya? Sang, played, and di bawahnya had, and then apa lagi? Felt, good. Mem saja hampir tidak terbaca itu felt, tapi Kenzo ya, you are so good. Oke, itu tentang past tense-nya. Sekarang kita balik di sini tentang apanya? Time connectives. Ya. Konektivitas tentang waktu. Adakah di sini time connectives di sini? Contohnya seperti apa di situ ada di fotokopi time connectives di situ ada apa? Time connectives. Di situ time connectives first, then, after, that, finally. Time connectives-nya ada enggak? Mana? Yang mana? Yang mana? Ada di sini first, then, after, that, finally. First. Tidak ada di sini ya, time connected untuk kata-kata itu ya. Ya. First bisa saja ini yang pertama ini first ya, last month itu first-nya ya, dia menceritakan. Cuma kata-kata first, I think bla 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 atau first saya merayakan, dia tidak pakai bahasa itu ya. Oke, jadi di sini untuk first, then, after, that, kata-kata itu tidak muncul di sini ya. Oke? And then the next is action verb-nya ada enggak di sini? Hey, action verb. Ada enggak di sini? Action verb itu tentang climb, walk, watch, pasti ada ya. Apa di sini? Action. Action, dia action. Celebrate, and then apa lagi? Actionnya. Apa lagi? Play. Good, ya. And then apa lagi? Apa? Celebrate, ya. And then apa lagi? Action. What?
Prepared ya, actionnya di situ ya. Apa lagi? Ada lagi? Connectionnya? Connection. Jadi di sini action ya, action. Jadi action kegiatan ya yang di situ ya. Actionnya apa di situ? Action. Watch and dia. Jadi celebrate and then invite masuk tidak? Action. Mengundang. Masuk ya. And then apa lagi? Action di situ. Decorate, ya. Prepare. And then play. And then apa lagi? Sang. And then apa lagi? Is that all? Itu saja ya. Jadi dia punya apa sih itu action verb. And then personal pronouns di sini. Adakah tidak muncul di sini personal pronoun? Personal pronoun. Ada apa? I, my, and then personal, and then siapa lagi? Family, friends, iya kan? Di situ ada ya personal pronounnya. Family, I, my, family, friends ada ya? Semua ada ya itu? Ya, friend, close friends, and then I di situ ada. My di situ my apa? My mother ya, my mother di situ, and then family and good friends ya, di situ ada ya. Jadi oke, sudah paham sebelum kita memulai kita punya tugas yang nanti mem kasih tahu, sudah paham tentang ini. Jadi orientation you must be jelaskan di situ timingnya ya, dengan siapa, kapan, apa yang terjadi di situ. And then eventnya di situ you ceritakan kembali, you cerita lagi, you punya cerita itu seperti apa. Oke, and then yang ketiga, adakah itu pesan-pesan yang buat orang-orang nanti yang dengar? Ya, yang ketiga seperti itu ya. Sudah bisa paham? Did you understand? Siap tidak kalau mem kasih? You bikin kelompok and then bikin satu saja. Kalian punya yang short, yang tidak usah panjang-panjang. Ya, you punya pengalaman pribadi. Bisa runtun secara ini. Ada orientationnya, ada eventnya, ada reorientation. Bisa? Dengan melihat bentuk-bentuk lampaunya bisa? Oke, sekarang make a group. Buat grup ya. Kalian sudah buat grup. Siapa grupnya tentukan. Kalau ini balik begini, balik saja. Grup. And then I will give you it's about 15 minutes ya, you kerja ini 15 minutes and then we are going to you must be apa ya, presentation in front of the class and then the others asking question satu-satu saja dari kelompok ini, atau you want to kasih saran mungkin atau apa, it's up to you ya. So I give you okay. Oke, yuk. Di situ ada 4 teks ya, yang mem kasih 4 teks. And then tunggu. And then you can ada 4 teks di situ. Oke, the first one is baca teksnya yang pertama. Teksnya yang pertama apa? Task 1 itu disuruh apa? Analyze the generic. Analyze the generic of apa? Analyze the generic of recount text. Ya, jadi di situ sudah ada recount text-nya. You must be analyst. Analyst-nya tentang apa? Tentang orientation, event, and reorientation di situ. Yang mana di situ? Orientation, events-nya dengan reorientation di mana? Di situ sudah ada
sudah ada recontext-nya ya. And then the task one is task 1, 2, and 3. You must be ini ya, individual tugas, lesson individual tugasnya ya, tugas sendiri-sendiri yang tes 1, 2, 3. And then task 4 itu kelompok ya, itu yang kelompok. Yang kedua, task kedua itu apa? Task kedua, find out the connectors ya, seperti tadi ya, konektornya di situ apa? Ada apa konektor di situ seperti ini? Ini konektornya, ada apa di situ connectors? Find the konektornya, ada apa di situ? Ada poin-poinnya kan di situ? Ada apa di situ? Paham ya sampai di situ? Yang keempat apa? Yang keempat? Oke, setelah kalian mengisi itu, tugas kelompok kalian ya. Tugasnya, you make short about recontext. It's up to you recontext tentang apa, it's up to you. You make short, nggak usah panjang-panjang ya, pendek-pendek saja. You make short about recontext. Runtun, secara runtun ada orientation, ada event, ada reorientation. And then you must be saying about the grammar structure-nya pakai tenses apa? Di situ kan pakai past tense. Bisa have you? Bisa? Bisa. Oke. Before kita kerjakan itu, ice breaking. Have to ice breaking. Oke? Oke. Lihat sini semua kita, karena kalian kayak sudah lemah-lemah gemulai. Oke. Kita akan ice breaking ya. Oke. Ice breaking kita. Clap and boom. Clap and boom. Ya. Jadi kalau mem bilang clap clap, you must be clap twice ya. Clap clap twice ya. And then kalau mem bilang boom, only boom ya. Jadi satu saja. Jadi kalau mem bilang clap clap boom boom. Oke. Jadi tergantung. Jadi clap is clap your hands and then boom boom. Ya. Oke. Understand? Stand up please. Oke. All of you. Clap boom, clap boom. Clap boom, clap boom. Boom clap. Clap boom. Boom clap, boom clap. Boom clap, boom clap. Boom clap jadi boom clap, boom clap. Oke? Clap boom. Boom clap. Clap boom, clap boom. Boom clap, boom clap. Boom clap, clap boom. You must be concentrate ya. Oke, satu kali lagi. Clap, clap, clap. Boom, boom, boom. Clap boom. Boom clap. Clap boom, clap boom. Boom clap, boom clap. Oke. Once more ya. Boom clap. Clap boom. Clap clap clap. Boom boom boom. Clap 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 boom. Clap 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 boom. Boom 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 clap. Clap boom clap boom. Clap boom bukan begini ya. Clap dulu baru begini. Clap boom clap boom. Boom clap boom clap. Clap boom boom clap. Oke, thank you everybody. Sebelum kita kerjakan itu ya. Oke, sekarang you must be kerjakan apa yang mem bilang. Oke. It's about 15 minutes ya. After that kita akan you must be presentation in front of the class. And then the others 15 minutes. I give you 15 minutes. I think it's very easy ya. Task 1, task 2, task 3, you are individual ya. Kerjakan individu. Ya. Task 1, task 2, task 3, kerjakan individu. And then task 4 itu
makes a short recount text. So you must be kerja kelompok ya, making with a group. Make with a group. Bisa? Can you? Kalau ada yang kurang jelas, ask me. Don't silent ya. Kalau ada yang kurang jelas. I think ini sudah jelas tadi penjelasan mem. Sudah jelas apa belum? Sudah good. Jadi runtun ya. You must be orientation pertama, events kedua, reorientation ketiga. It's about 15 minutes. Jadi number one itu you tulis ini. Number one you tulis ada di paragraf mana? Ada di paragraf mana? Itu paragraf 1 kah? Eventsnya itu di mana? Ya, orientation di mana? Event di mana? Paragraf 1 di mana? Apa itu di paragraf 1 kah, 2 kah, atau 3? Oke. Bisa? Can you? Jadi you must be understand first ya. Apa yang dia punya. Kenzo, ini dapat apa ini? My vacation to Bali. Apa artinya? Liburan ke Bali. And then Eta? Traveling by train for the first time. What the meaning of that sentences? Traveling? Apa traveling? Traveling itu apa? Ya, perjalanan ya, kayak berangkat, perjalanan. Yes, perjalanan naik kereta pertama kali. And then you, Philadelphia, what you got? Gardening with my mom. Gardening with my mom. What the meaning of the gardening with my mom? Berkebun bersama? Okay. You must be know apa itu artinya ya. Maksudnya kalimat itu artinya apa. And then you make. Dia punya apa pertanyaannya tadi di situ? Analyze ya. Analyze the generic structure. Jadi di situ eventsnya apa? Events, orientation, reorientation. Oke. Okay. Task 2 itu apa? Task kedua apa? Task kedua? Pertanyaan apa? Task kedua itu tentang apa? Philadelphia? Ya, find out. Seperti tadi ya, kita find out the birthday party tadi ya, konektornya apa? Ada konektor time, ada konektor tentang apa? Personalnya. Ya, you must be find it ya. You must be found di situ. Bisa kan? Jadi you translate dulu, itu artinya apa? Translate and then you tulis. Bisa kan? Di sini ada contoh-contohnya toh, ciri kebahasaan apa? Dia punya. Oke. Berapa pertanyaan itu? 4. 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Yang terakhir kerja kelompok. Jadi tentukan pengalaman siapa di situ yang kalian tulis. And then kerja kelompok. It's about 15 minutes ya. I give you. Okay.
Bisa ya? Kalau ada kesulitan, ask me. Oke? Tentukan dulu siapa kalian, kalau sudah yang task 4, itu kerjakan kelompok. Task 1, task 2, task 3 itu personal ya. Yuk kerjakan masing-masing. Jadi nanti tentukan juga kalau ini ya, kalau presentate di depan, siapa ketuanya ya, you must be presented, you punya recount text, and then grup yang lainnya makes question ya, make question and then maybe saran, it's okay ya. Jadi you prepare. Oke ya, ini bagian-bagian itunya kalian harus tulis di recount text-nya. Sudah nomor berapa? Ini kelompok berapa? You kelompok 1, and then you Philadelphia 2, and then you Eta Anna. Ini kelompok 1, group 2, and group 3. Jadi sebentar Mem panggil berdasarkan urutan ya. Group 1 first, and then group 2 and group 3. You make question for them. Ya, maybe saran or anything, pertanyaan apapun itu. Ya. Sudah nomor berapa? 3? Gampang ya, 1, 2, 3 itu cepat saja ya, kerjakan ya. And then number 3, task 4 itu kerjakan kelompok. Nanti yang apa? Yang kalian punya kerjaan masing-masing nanti Mem kumpul ya. Nanti kita presentasi yang di depan ya. Tuh, kerja kelompok. Yang periksa. Jadi you must be presentation about ini saja. Tentang kalian punya yang task 4 itu presentation ya di depan. Oke. Okay, I give you 15 minutes ya. Five minutes more. Yang agak rumit tuh yang task 4 ya, karena kalian bikin sendiri bahasanya sendiri ya. Kalian bikin bahasanya sendiri. Kalau yang test 1, test 2, test 3 itu sudah ada di situ ya, tinggal cari ya. So yang agak-agak ini you bikin agak lama. You bikin yang test 4 karena make text recount ya. Secara runtun ada orientation, ada events di situ, ada reorientation di situ. Ya. Oke, 5 minutes more. Ada yang susah? Kalau susah tanya ya. Soal apapun itu. Kalau ada yang masih belum paham, ask me. Kenzo sudah paham kah? You understand? You Philadelphia understand? And then you Eta understand? Kelompok sini? Oke.
Good. If you finish, are you? Finish? Sedikit lagi, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Finish? Finish? Okay, finish? Okay, now we are going to presentation, ya. You must be presentation apa yang ditulis di situ. Really? Are you finished? Semuanya sudah? Okay, Kenzo, have you finished? Finish Philadelphia? Eta, okay. Group 1. Come in, presentate your discussion. Okay, in front of the class. I give you about 10 minutes maybe ya. Okay. Go on. Tentang apa? Okay. Presentate it. Vacation to Bali. Okay. Group 1 it's about their vacation in Bali, ya. Siapa punya pengalaman? Kenzo? Kenzo punya pengalaman ini? Oh, okay, good. Baca. Okay. Orientation paragraf 1, Mm-mm. orientation paragraf 2, And then isinya apa di situ, baca nak? event paragraf 2, orientation paragraf 3. Iya, ada apa di situ? Maksudnya cerita, baca dia punya, baca sudah Indonesianya atau Inggrisnya yang kalian bikin is up to you. Ada di situ kan? Baca. Oke, Kenzo baca. Today I went to Bali. Mm-mm. Stayed for 5 days. Mm-mm. It was one of the best vacation I've ever had. Mm-mm. On Thursday, we visited the beach. I Mm-mm. was excited to swim and try surfing for the first time. Mm-mm. The waves were perfect and the weather was sunny. Mm-mm. Afterward, we enjoyed a delicious dinner by the beach. Mm-mm. The next day, we explored Ubud, Mm-mm. peaceful area surrounded by rides Mm-mm. and art galleries. We visited the monkey forest, Mm. which was both fun and a little scary because the monkeys were very active. Mm-mm. On the last day, we went on a lot Mm-mm. to watch the sunset. Mm-mm. The view was breathtaking and I took photos to remember the moment. Mm-mm. Overall, my trip to Bali was amazing. I enjoyed every moment and hope to bring some. Oke, Indonesia coba baca Indonesianya seperti apa dia? Supaya teman-teman paham ya. Jadi mereka ini liburan ke Bali, ya. Yang kuat, louder, bacanya yang kencang ya, yang kuat supaya teman-teman dengar. Oke. Nulis berlibur ke Bali Uh-uh. bersama keluarganya. Mm-mm. Dia sangat semangat karena merasa pengalaman yang belum pernah dia rasakan. And then, Sebelumnya seperti surfing, cepat, rekayasa dan masih banyak lagi itu apalagi adalah liburan tak terlupa bagi si penulis. Dia Oke. harap bisa liburan ke Bali
Oke, jadi mereka tentang berlibur ke Bali. Anyone have question for them? Ya, have you question for them? Ada? Group 2? Philadelphia? You have question for them or saran atau apa? You have question for them? Jadi liburan mereka tuh ke Bali, mereka melakukan apa? Surfing ya? And ke Ubud. Have you any question for them? Yes, Philadelphia, stand up and from group 1. From group mana? Grup yang mana? Oh, jalan ya. Jadi katanya jalan pergi bersama siapa? Di situ dijelaskan tidak, Kenzo? Dijelaskan kalian pergi bersama siapa? Dengan keluarga ya, dengan keluarga. And then group 2, group 3, have you question? Saya ke Bali bikin apa? Oh, kegiatan apa ke Bali? Ya. Jadi ke sampai kita, tapi berlancar terus. Oke, tujuannya ke Bali kalian untuk apa? Untuk berlibur kah atau jalan-jalan atau mengunjungi orang sakit or what? Ke Bali itu untuk apa? Jalan-jalan, oke ya. Jadi mereka ke Bali itu untuk jalan-jalan, tujuannya jalan-jalan. Oke, ada yang mau kasih saran maybe yang ini seperti apa? Ada? Grup 3? Ada? Nope. Grup nope. Jadi dia bikin tugasnya tentang jalan-jalan ke Bali. Ya, jalan-jalan ke Bali. Nanti Mem periksa ya, kalian punya grammar structure itu seperti apa, nanti Mem periksa. So, cukup puaskah kalian dengan ini? Mereka presentation, jadi ke Bali ya. Mereka ini ke Bali, tujuannya ke sana untuk jalan-jalan, berlibur bersama keluarga. Ya, apakah pengalaman itu berkesan tidak? Berkesan. Why pengalaman itu berkesan? Kenapa pengalaman itu berkesan? Because of what? Iya, berkumpul dengan teman-teman juga ya. Oke, thank you Kenzo. You closing your presentation. Ya, dari kelompok 1. Thank you. Okay, and then kelompok 2. You baca bahasa Indonesianya saja ya, Nak. Baca bahasa Indonesia saja. Okay, from kelompok 2, Philadelphia. Go on. Ini dari kedua berkebun bersama ibu. Okay. Penulis ini dia berkebun bersama ibunya. Ya. Menanam tanaman, melihat tanaman, dia menikmati kebersamaan bersama ibunya karena kebersamaan bersama ibunya itu sangat berharga buat dia karena dia juga bisa lebih dekat lagi dengan dia punya mama dan dia sangat ingin sekali untuk melakukan berkebun ini bersama dia punya mama lagi kapan-kapan. Iya, oke. Jadi tentang berkebun, ya. Kenapa? Ini simple, it is simple. Tapi kekeluargaan di situ ya, dengan mama kita bisa lebih dekat dengan mama. Oke, so have you question for them? Have you? Enzo? Stand up. Berkebun dengan ibu saja atau mungkin ada? Tidak. It's only with her mom. And then you, adakah? Saya berkebun di mana? Berkebun di mana? Taman di rumah. Di taman. Jadi mereka di rumah, mereka berkebun ya. Oke. Adakah saran yang kalian ini mungkin kan ini dia punya judul berkebun dengan mama. Jadi pesannya di situ dia bilang apa? Kebersamaan, ya, kebersamaan dengan mama. Adakah pesan yang kalian bisa tambahkan atau bagaimana? Coba, Kenzo. Mungkin bisa dengan keluarga yang lain. Supaya tambah rame ya, supaya kekeluargaan tambah dekat ya. Eta, adakah yang perlu disampaikan, Nak? Nope, it's enough. Jadi sudah mengerti ya. Di situ eventsnya apa di situ eventsnya? Tentang apa?
berkebun dengan mama ya. Jadi Evansnya di situ tentang berkebun dengan mama ya, Evans. Oke. Tidak ada pertanyaan lain kah? Finish? Finish? Jadi kalian cukup mengerti seperti itu atau sudah mengerti atau cukup mengerti orientationnya yang mana, eventsnya yang mana, reorientationnya yang mana? Kalian paham tidak? Paham ya? Oke, thank you Philadelphia, you close. Mungkin saya pesan Iya, oke. kita harus banyak menghabiskan waktu dengan karena itu sangat penting. Okay, thank you Philadelphia. Good. And then the next is Eta from group apa kalian? 3. From group 3. It's about what? So you must be jelaskan. You jelaskan ya orientationnya di situ yang mana, eventsnya di situ yang mana, and then reorientation yang mana ya? You describe it. You describe it. You describe it ya. Orientation yang mana? Apanya yang mana? You must be described. Okay? Ya, and then yang paragraf pertamanya apa? Baca. Yang orientation apa di situ? Yang kalian simpulkan orientation di situ apa? Ya, you read it. Baca. Indonesia saja, Indonesia. Coba Indonesia. Yang Indonesia saja. Oh, ada tidak di sini yang kalian itu? Oke. You punya ini yang apa? Ini ya? Tentang apa? Oke, tentang apa? Terlambat? Datang terlambat ke sekolah. Jadi bahasa Inggrisnya apa? You bikin di situ kan ada translate-nya, you bikin ya? Coming late to school. Coming late to school. Jadi mereka tentang coming late to school. Coba you baca orientation yang mana, event-nya yang mana, and then reorientation-nya yang mana? Rabu lalu saya datang terlambat ke sekolah karena saya bermain PlayStation sampai jam 2 pagi. Oh God, yeah. And then? Nah, itu saya bangun kesiangan. Ini depends you ya. You seperti begini mungkin ya. Sering terlambat ya? Tidak. I hope no ya. And then? Saya baru bangun sekitar jam 6.30 pagi dan kelas dimulai jam 7 pagi. Ya. And then? Saya berlari ke kamar mandi untuk mandi. Biasanya saya sarapan setelah mandi. Tetapi hari itu saya tidak melakukannya. Saya biasanya pergi ke sekolah dengan sepeda motor. Namun pada hari itu saya lupa di mana saya meletakkan kuncinya. Jadi saya pergi ke sekolah menggunakan transportasi umum. Itu memakan waktu lebih lama. Saya sampai di sekolah jam 7.15 pagi. Saya berlari kelas, tetapi saya melihat guru saya sudah berdiri di depan kelas untuk mengajar. Saya masuk ke kelas dan tentu saja guru saya marah kepada saya. Karena saya datang terlambat. Itu adalah pengalaman buruk bagi saya dan saya berharap saya tidak akan melakukannya lagi. Oke, you have in English-nya punya? Oke, nanti memeriksa English-nya ya ini. Oke. Jadi ini pengalaman menarik ya, it's so interesting ya. Pengalaman beda dari yang lain ya. Lihat ini yang tadi pengalaman ini terlambat ke sekolah, you know? Ini pengalamannya siapa? Saya, yuk. Jadi ini pengalaman Eta, dia terlambat ke sekolah. So, coba kasih pertanyaan karena ini menarik ya. You have any question for? Jadi pasti ada sarannya ya. Oke, you stand up please. Yeah, why did you come late to school? Why? Karena saya bermain PlayStation sampai jam 2 pagi. Dia bermain PlayStation ya. Dia tidak ingat belajar. You must be ingat belajar ya. And then can say you have
a question for them or suggestion? Yeah, what kind of gamenya apa yang you main? FF. Dia main game FF. Oke, anyone ada saran tidak sama ini mereka? Karena ya, you sarannya apa? Ya, because of what? Oke, ya, you terima saran dari teman ini? Mau melakukan lagi? No, jadi jangan terlambat lagi ya. Yang lain seperti ini kan tidak? Seperti dia? Ada. Jadi jangan seperti ya, kita itu siswa ya. Siswa harus on time, tepat waktu ya. Guru saja on time, apalagi muridnya harus. Anak sekolah tunggu murid, tunggu guru, tunggu di dalam ya, tunggu di dalam kelas ya. So Eta, jangan lakukan lagi itu ya. Ini kau punya pengalaman pribadi. Dia beda daripada yang lain ya. Pengalaman pribadinya dia jujur. Dia terlambat ke sekolah, oke? Okay? Oke, Eta? You close your discussion ini. Oke, thank you. Have a seat. Oke, jadi di sini ya, Mem melihat itu kali nanti Mem periksa ya, ada Inggrisnya di situ kan, bahasa Inggrisnya nanti sebentar dikumpul Mem periksa, and then Mem lihat di situ, you sudah bisa tidak ya untuk menulis secara runtun, ya recount secara runtun dalam arti di situ ada apanya? Ada reorientation, ada event, ada reorientation. Sudah mengerti ya tadi Mem sudah mendengar sekilas, kalian sudah paham ya. Orientation di situ waktunya ada dengan siapa ya, cerita tentang apa sih itu yang orientationnya di situ Mem sudah mendengar juga di situ ceritanya ya, pokok ceritanya apa di situ, and then penutupnya kalian harus seperti apa. So Eta ya, you are good. Sudah boleh jujur. Oke, terima kasih untuk your discussion. And then Mem mau tanya, setelah belajar tadi seperti ini, ya, apa yang kalian dapatkan? What did you learn today? Knowledge, and then pengetahuan umum tentang apa? English, and then tentang apa lagi? Cerita dari teman-teman, mereka punya recount text ya, pengalaman pribadi. Have you know pengalaman pribadi itu tentang apa? Recount text itu tentang apa? Pengalaman pribadi yang sudah terjadi, and then ada apa di situ dia strukturnya, dia punya part di situ ada apa? Ada 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 orientation, ada event, ada reorientation. Sudah tahu apa itu orientation? Tahu masukkan apa di situ orientation? Ada di situ apa timingnya ya? When, kapan, dengan siapa ya? Orientation itu apa? Orientation itu dia punya apa? Ceritanya ya. Reorientationnya soal eventnya itu apa? Eventnya itu di situ apa? Event itu apa? Ceritanya ya. Reorientation itu apa? Penutupnya. Jadi di situ Mem sudah bisa lihat ya. Nanti itu dikumpul semua ya. Mem lihat bahasa Inggrisnya. And then di sini Mem akan Mem akan nilai ya. Siapa di sini yang aktif tadi bertanya. And then refleksi terbaik dengan anggota yang paling aktif di sini ya. Nanti Mem kasih appreciate you. I have something for you yang okay, I have this one, but only 3 ya. Jadi di sini apa? Jadi di sini kelompok terbaik. Kelompok terbaik is Oke, Kenzo. Maju ke depan. Kelompok terbaik. And then refleksi terbaik. Refleksi di sini terbaik. Ada di Eta.
Refleksinya dia bisa jujur ya, Eta Kamin. Refleksi dia jujur Eta ini, karena dia datang terlambat. And then anggota paling aktif. Oke, anggota paling aktif di sini. Ada siapa? Yang paling aktif bertanya, you ya. Ada Philadelphia. Oke, Philadelphia Kamin. And then you guys, wah nanti bagi-bagi dia makan anak buah ya. And then you. Thank you for your appreciate today ya. I appreciate it. Ya, thank you untuk kalian punya tadi apa? Discussion-nya, terus kalian sudah in front of the class sudah discussion dan sudah maju ke depan untuk kalian punya recount text tadi ya. Oke, thank you, have a seat. Semoga yang besok-besok begini lagi kita ya. You must be active ya. Oke. And then next is kesimpulan dari cerita ini, dari pembelajaran kita ini. Oke. Apakah kalian memahami recount text ini? Kalian paham tidak dengan yang tadi kita belajar? Kalian paham tidak dengan recount text? Dengan yang kita tadi maju ke depan, mem suruh kalian bikinnya, paham ya? Bagian-bagiannya kalian paham ya? Menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa masa lampau ya? You retell about peristiwa masa lampau, and then identification, ya, identification about structure. Ada apa di situ? Orientation, and then event, and then apa itu orientation? Orientation itu tentang apanya? Dijelaskan situ? Latar belakang cerita, and then events ada apa di situ? Rangkaian peristiwa, and then reorientation ada apa di situ? Oke, bahasanya kita pakai apa? Grammarnya pakai grammar apa dia? Past tense dengan ada action, verb dan time connecting ya. Time connectives. Oke, and then dengan kegiatan kelompok tadi kalian bekerja sama ke tidak? Iya, berikan masukan ya tadi teman-teman ya, kalian mencatat recount text itu. Recount text itu bukan kalian punya semua ya, ada satu teman yang kalian ambil kan recount text-nya. Oke, thank you. Jadi dengan kegiatan ini kesimpulannya kita bisa belajar bersama-sama memahami apa itu arti recount text, and then you bisa identification tadi pembuktiannya sudah yang kalian bikin, you punya recount text sendiri ya, sudah ada di situ, and then dengan kegiatan kelompok kalian menunjukkan kerjasama yang baik. Oke, next, refleksi dari semua ini. Bagaimana kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, seperti apa kalian mengikuti pembelajaran ini? Apakah kalian dapat menangkap pembelajaran di konteks ini dengan baik atau tidak, dengan contoh ada PPT seperti ini, mem tunjukkan seperti ini, dengan menjelaskan, dengan kita discussion, ya, itu perasaan kalian seperti apa dengan pembelajaran hari ini? You happy dengan yang tadi enjoy dengan permainan tadi ya? You happy? Are you happy? Happy. You happy? Okay, thank you. And then ada tidak kesulitan dalam pembelajaran ini? Kesulitannya di mana? Di mana? Menyusun kata, mungkin grammarnya ya masih susah ya. Terus dengan kesulitan itu kalian bagaimana mengatasinya? Membaca dengan sesama lagi ya. Mungkin cari di internet, adakah kalian cari di internet kata-kata itu? Oh, translate saja ya yang kalian cari ya. Oke, thank you ya untuk hari ini. And then next week ya, next week kita akan materi yang kita untuk next week nanti mem lihat di sini ya, ada materinya untuk next week. And then thank you for today ya, kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasama kalian ya. Kita akan menutup ini closing. Siapa yang pimpin doa di depan? Ayo Eta. Doa di depan ya.
Dan mem saya sudah mulai. Terima kasih Tuhan sudah jaga dan kami dari awal hingga pada berakhirnya pelajaran ini. Kami akan melanjutkan pelajaran selanjutnya mengenal dan percaya kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Haleluya, amin. Oke, have a seat Eta. Thank you ya untuk kerjasama kalian. Next, pelajaran apa kalian? Kimia, mem siapa? Oke. Oke, thank you for today. Nanti ini, Kenzo nanti tolong kasih mati ini ya. Nanti apa? Oke. Mem cabut dulu ini. Oh my god. Oke. Thank you everybody for today ya. Next week, see you next week ya. Okay. Okay, see you everybody. See you next week. Okay.